Setelah kelompok Tianming berhasil menerobos masuk wilayah alam bintang, tak lama setelahnya pertempuran tak terelakkan lagi. Pertempuran besar di langit pecah tanpa ampun. Iblis tua Tianming tersenyum puas begitu melihat wajah Yao Lao yang dipenuhi tekad. Ia tahu, perang tak bisa lagi dihindari. Guyu, dengan tawa dinginnya, menatap pavilion bintang jatuh seperti seekor pemangsa yang menunggu santapan terakhirnya. Di udara, suara benturan doki dan teriakan perintah membelah keheningan alam bintang. Yao Lao menatap kedua musuhnya dengan mata penuh api. Guyu dan Tianming biar aku hadapi. Cailin, Qinglin, dan dokter peri kecil tahan Banxiang satu lagi. Katanya tegas. Ia tahu betapa beratnya keputusan itu. Tapi jika dua Banxiang elit lepas tangan, pavilion bintang jatuh akan dibantai tanpa ampun. Meskipun semua orang sadar pertarungan itu nyaris mustahil dimenangkan. Tak ada pilihan lain selain melawan sampai akhir. Dalam sekejap, Yao Lao sudah menembus udara. Tubuhnya memancarkan doki yang bergetar seperti gelombang gunung. Ia menatap Tianming dan Guyu, lalu berkata dingin tanpa rasa gentar, "Mari kita lihat siapa yang jatuh lebih dulu." Serangan pertama pun datang. Iblis tua Tianming menerkam seperti elang. Tapi Yao Lao membalas dengan tinju menyala yang membuat ruang bergetar. Benturan besar terjadi, suara dentuman seolah mengguncang seluruh Central Plains. Namun saat mereka bertarung di udara, Guyu dengan kabut hitamnya menyelinap dari belakang. Rantai hitam menembus udara. Tapi Yao Lao menghentikan ruang itu sendiri, menangkisnya, dan meluncur dengan kekuatan spiritual yang menekan jiwa. Tinju apinya menghantam Guyu hingga sosok tua itu terlempar dari kabut. Meski demikian, dua Banxiang musuh segera bangkit dan menyerang bersamaan. Langit bergetar hebat. Riak doki memecah udara seperti badai petir. Di bawah sana, pertarungan besar juga pecah. Ribuan ahli dari kedua kubu beradu kekuatan. Sinar doki berhamburan seperti bintang pecah. Di sisi lain medan, Cailin, dokter peri kecil, dan Qinglin menghadapi Tianzun ketiga dari Hall of Soul, seorang Banxiang baru yang arogan tapi berbahaya. Petir tujuh warna meledak di langit saat tubuh raksasa tujuh warna surga menelan python muncul, mengguncang bumi. Qinglin mengeluarkan kekuatan murid bunga ular tiga giok hijaunya. Sementara dokter peri kecil melepaskan racun mautnya yang bahkan membuat Tianzun ketiga harus memotong dagingnya sendiri untuk bertahan. Namun kekuatan lawan terlalu besar. Cailin terpental. Darahnya menetes dari udara. Dan dokter peri kecil terluka parah setelah menerima serangan telak. Qinglin mencoba menahan Banxiang itu sendirian. Tapi setiap serangan yang datang seperti menghantam gunung. Ruang di sekeliling mereka bergetar. Udara berbau darah dan racun. Pavilion bintang jatuh tampak berada di ujung kehancuran. Dan hanya Yao Lao yang masih berdiri kokoh menahan dua iblis Banxiang di langit. Guyu menatapnya tajam. Matanya penuh niat membunuh. "Yao Chan, kau harus mati hari ini," serunya. Tianming membentuk segel besar dengan kedua tangannya. Dan sosok ilusi raksasa setinggi 1000 kaki muncul di belakangnya. Telapak tangan langit yang mendalam. Yao Lao mengerahkan seluruh dokinya, menciptakan telapak api raksasa yang menyala seperti matahari. Dua kekuatan itu bertabrakan dan ledakan besar seolah merobek langit. Gunung di bawah mereka hancur jadi debu. Badai doki menyapu hingga ke horizon. Saat debu menipis, Tianming terhuyung mundur. Wajahnya pucat, tapi Yao Lao pun terluka. Darah hampir keluar dari tenggorokannya. Guyu tidak memberinya kesempatan bernapas. Serangan hitam kembali menghantam, memaksa Yao Lao menerima pukulan langsung. Lalu, di tengah langit penuh darah dan api, terdengar suara retakan halus dari gunung di belakang pavilion bintang jatuh. Retakan kecil menjalar ke seluruh batu, seolah sesuatu di dalamnya sedang terbangun. Suara rendah bergemuruh dari kedalaman tanah, seperti napas panjang setelah tidur yang lama. Dan di tengah pekatnya aura kematian, cahaya samar mulai menyala di balik gunung yang tertutup kabut doki. Apakah ini tanda kebangkitan sang legenda api? Namun, pusat dari semua kekacauan itu tetaplah dua pertempuran utama. Pertempuran Yao Lao melawan dua Banxiang, dan pertarungan hidup mati Cailin serta Qinglin melawan Tianzun ketiga dari Hall of Souls. Semua orang tahu, jika para elit itu jatuh, maka seluruh garis pertahanan pavilion bintang jatuh akan runtuh seketika. Yao Lao kini mulai melemah, dikepung dua lawan sekuat Guyu dan iblis tua Tianming. Tubuhnya sudah dipenuhi luka, nafasnya berat, dan setiap serangan yang ia lepaskan kehilangan daya pukul seperti sebelumnya. Melihat gurunya perlahan terdesak, para murid pavilion hanya bisa menatap dari jauh, tak kuasa menolong. Lalu terdengar ledakan keras di kejauhan. Qinglin terpental. Sosok ilusi Heaven Serpent di belakangnya pecah jadi serpihan cahaya.
Gangguan sesaat itu cukup bagi Guyu untuk menyerang dari belakang. Sebuah telapak tangan hitam pekat menghantam punggung Yao Lao dengan keras. Tubuhnya terpental, menghantam tanah, menghancurkan sebagian besar gunung pavilion bintang jatuh. Suara retakan besar bergema di udara. Yao Chen telah dikalahkan. Siapapun yang masih berani melawan, akan kubunuh tanpa ampun. Suara dingin Tianming menggema di seluruh langit, menembus hati para pejuang pavilion. Wajah-wajah para anggota dipenuhi keputusasaan. Mereka tahu jika Yao Lao jatuh, maka harapan mereka padam. Namun di tengah kesunyian itu, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Suara retakan bergema dari gunung di kedalaman alam bintang. Batu-batu besar meledak, berubah menjadi debu. Dan dari dalamnya, nyala api mengerikan menyembur ke langit, api yang membakar ruang, menelan udara, dan menyebar seperti badai dunia. Lalu terdengar suara berat yang seolah datang dari inti bumi. Hari ini, siapapun di alam bintang yang bukan milik pavilionku akan mati. Suara itu mengguncang seluruh dunia. Guyu dan Tianming terdiam. Mata mereka membelalak tak percaya. Doshang, tidak mungkin, seru mereka hampir bersamaan. Lautan api menggulung di langit, membentuk jalur api berputar, dan dari dalamnya muncul sosok berjubah hitam yang melangkah perlahan. Setiap langkahnya membuat udara bergetar, dan api dunia menunduk mengikuti. Sosok itu menatap langit dengan mata hitam berkilat tajam. Xiaoyan, sorakan, tangis lega, dan teriakan meledak dari para anggota pavilion, kepala pavilion junior. Xiaoyan telah keluar dari retret. Sementara itu, wajah Guyu memucat. Tidak. 2 tahun lalu dia masih Dozun. Bagaimana mungkin dia sudah mencapai Doshang sejati? Tianming menatapnya dengan ngeri. Itu karena hati bodhisattva. Bocah itu telah menelan hati bodhisattva. Xiaoyan melayang turun di samping Yao Lao yang terkapar. Darah masih menetes dari sudut mulut gurunya. Dengan suara lembut ia berkata, "Guru, maaf, serahkan semuanya padaku." Yao Lao menatapnya dan tertawa kecil meski darah keluar lagi. "Haha, kalau kau terlambat sedikit saja, mungkin hanya tulang tua ini yang tersisa." Xiaoyan menenangkan gurunya, lalu menatap ke arah Cailin, dokter peri kecil, dan Qinglin yang semuanya terluka parah. Ia menutupi Cailin dengan jubahnya. Wajahnya dingin tanpa kata. Namun, senyum kecil muncul di bibirnya, bukan senyum lembut, melainkan senyum berbahaya. "Istirahatlah, tidak perlu khawatir. Aku akan urus semuanya." Lalu Xiaoyan berbalik ke langit, menatap 3 bansyang musuh. Ruang di sekitarnya mulai bergetar pelan. Tekanan Doshang menyebar seperti badai yang menekan semua jiwa yang ada di medan perang. Guyu mencoba menutupi rasa takutnya. "Jangan sombong, Xiaoyan. Kau pikir bisa mengalahkan kami hanya karena sudah jeti Doshang 1 bintang?" Tapi Xiaoyan hanya tersenyum tipis, mengangkat tangannya, dan seketika ruang alam bintang terkunci total. Tak ada jalan keluar, tak ada teleportasi. Mereka semua terperangkap bersama sang legenda api. Tianming, Guyu, dan Tianzun ketiga akhirnya menggabungkan kekuatan. Langit berubah hitam, awan bergulung, dan energi menakutkan melesat seperti naga-naga besar. Telapak tangan darah langit yang mendalam. 10.000 jiwa kunci surga. Ketiganya melepaskan serangan puncak mereka. Bumi dan langit bergetar. Ruang seakan runtuh. Namun Xiaoyan hanya mengangkat tangannya perlahan. 4 jenis Heavenly Flame muncul, berputar gila di telapak tangannya dan membentuk cincin raksasa berwarna 4 lapis dengan pusat hitam sepekat malam. Ini adalah teknik yang kuciptakan saat menerobos Doshang. Saksikanlah reinkarnasi Buddha marah. Cincin api itu meluncur pelan ke depan, tanpa suara. Namun ketika menyentuh 3 serangan musuh, energi mereka langsung mencair dan lenyap seperti lilin terkena matahari. Tidak ada ledakan, hanya kehancuran total. Api hitam itu menelan semuanya. Bahkan ruang itu sendiri tampak hancur perlahan. Yao Lao menatap dari jauh dengan ekspresi kaget sekaligus kagum. Menggunakan 4 api surgawi untuk menciptakan 2 skill baru. Bocah ini benar-benar luar biasa. Guyu, yang wajahnya sudah pucat pasi, akhirnya berteriak panik. "Kita tak mungkin menang. Cepat kabur." Namun begitu mereka berbalik, langit sendiri ikut menutup. Pilar hitam raksasa muncul dari cincin api, menembus langit dan bumi. Dalam sekejap, cahaya itu menelan puluhan ahli musuh yang mencoba melarikan diri. Di dalamnya, jeritan para ahli aliansi sungai yang mendalam menggema pilu sebelum tubuh dan jiwa mereka hancur menjadi debu. Cahaya hitam itu bukan hanya menghancurkan tubuh, tapi juga melumat doki mereka menjadi ketiadaan kekuatan, yang bahkan membuat Banxiang pun ketakutan. Guyu, Tianzun ketiga, dan iblis tua Tianming berusaha keras bertahan. Namun, tekanan api hitam itu terlalu mutlak.
Tianming yang biasanya sombong kini menunjukkan ketakutan sejati. Merasa napas kematian menyentuhnya untuk pertama kalinya sejak mencapai kelas Banxiang. Ia meraung, memaksa tubuhnya membengkak dan darahnya mendidih. Mencoba meledakkan dirinya agar bisa menghancurkan kekuatan Xiaoyan bersama kematiannya. Ledakan dahsyat itu mengguncang langit, menyapu gelombang energi yang menelan ruang sekitarnya. Tapi Xiaoyan hanya mengangkat tangan. Cincin api hitam di pelat hitam miliknya berputar, menyedot badai energi itu dengan tenang seolah badai itu hanyalah angin kecil di depan gunung. Ketika debu menghilang, iblis tua Tianming benar-benar lenyap dari dunia. Hanya menyisakan bayangan ketakutan di hati musuh-musuhnya. Namun di tengah keheningan, cahaya samar melesat sisa jiwa Tianming yang mencoba kabur dan merasuki murid pavilion bintang jatuh. Tapi sebelum bisa menyentuh tubuh sang murid, ruang bergetar dan suara dingin Xiaoyan terdengar. Trik seperti itu tak berguna padaku. Cahaya kecil itu terhenti, lalu dihancurkan sepenuhnya oleh serpihan pilar hitam di tangan Xiaoyan. Dengan itu, satu lagi Banxiang pun lenyap tanpa jejak. Guyu dan Tianzun ketiga yang tersisa mencoba kabur. Tapi Xiaoyan sudah lebih cepat. Tubuhnya berkelebat dan dalam sekejap muncul di depan mereka. Dua tinju lembut menghantam udara. Tak terlihat mematikan, tapi tubuh mereka membeku. Tak bisa bergerak sedikit pun. Dalam kepanikan, Guyu mendorong Tianzun ketiga ke depan untuk menjadi tameng. Tinju Xiaoyan mendarat dan tubuh Tianzun itu langsung menyala merah sebelum berubah menjadi abu, terbakar oleh api surgawi yang bahkan membakar jiwa. Guyu hanya bisa menatap ngeri. Ia menyesali semua kesombongan masa lalu. Kesalahan terbesar adalah pernah meremehkan bocah bernama Xiaoyan. Tapi penyesalan datang terlambat. Xiaoyan muncul di depannya, mengulurkan tangan bersinar api. Tepat ketika tangannya hampir menyentuh Guyu, ruang di samping mereka bergetar kuat, dan sebuah tangan hitam keriput muncul dari celah spasial. Udara berubah berat, langit menjadi kelam. Aura yang keluar dari tangan itu membuat hati setiap orang menegang. Xiaoyan langsung mengenalinya aura Doxiang dari klan Han. Ia memanggil pelat api hitamnya dan menghantam tangan itu keras. Benturan mereka memicu badai ruang, dan suara ledakan menggema sampai ke ujung alam bintang. Namun, lengan itu menahan serangan Xiaoyan dan dengan cepat meraih Guyu, menariknya masuk ke dalam celah ruang. Xiaoyan berusaha menghentikan, menembakkan serangan secepat kilat, melukai tubuh Guyu. Tapi tangan hitam itu menarik lebih kuat lagi. Suara dingin terdengar dari dalam celah. Klan Han, kami telah lalai membiarkanmu tumbuh sejauh ini, Xiaoyan. Tapi ingat, jika kau ingin menyelamatkan ayahmu, datanglah ke alam Han. Aku akan menunggumu di sana. Langit kembali sunyi setelah celah itu menutup, meninggalkan Xiaoyan berdiri sendirian di udara. Ia tahu, tantangan sesungguhnya baru akan dimulai. Musuh yang menanti bukan lagi sekadar Banxiang, melainkan Doxiang sejati dari klan Han. Kekuatan yang bahkan leluhurnya, Xiao Xuan, pun kalah darinya. Tapi di mata Xiaoyan, tak ada rasa gentar, hanya tekad yang membara. Ia menatap kosong ke arah langit yang masih retak-retak akibat pertempuran, lalu perlahan berbisik, "Tenanglah, ayah. Aku pasti akan datang menjemputmu." Setelah memastikan medan perang benar-benar tenang, Xiaoyan turun. Semua orang di pavilion bintang jatuh menatapnya dengan mata penuh kekaguman dan rasa hormat. Seorang Doxiang sejati telah lahir di antara mereka, pelindung yang tak tergantikan. Semua sesepuh, bersihkan area ini, pulihkan yang terluka. Pavilion harus tetap berdiri, katanya tenang, suaranya tak keras, tapi menggema di seluruh alam bintang. Semua segera menunduk hormat dan menjawab serempak, "Dimengerti." Xiaoyan lalu menemui Yao Lao, Cailin, dan dokter peri kecil. Luka mereka sudah berangsur pulih berkat pil yang ia berikan. Yao Lao menatap muridnya itu lama, lalu tersenyum penuh haru. "Akhirnya, kau melampaui gurumu sendiri, Xiaoyan." Keduanya terdiam sejenak, membiarkan kenangan bertahun-tahun mengalir. Dulu, Yao Lao bertemu bocah lemah dari klan yang dipermalukan. Kini bocah itu berdiri di puncak benua Doqi sebagai Doxiang sejati, guru besar, dan alkemis legendaris. Namun, pembicaraan segera beralih ke masa depan. Xiaoyan mendengarkan laporan 2 tahun terakhir, pembentukan aliansi sungai yang mendalam oleh sekte langit yang mendalam dan faksi-faksi kecil yang menentang pavilion. Yao Lao menatap Xiaoyan dengan tajam. "Tianming sudah mati, sebagian besar ahli mereka juga lenyap. Tapi kita tak boleh diam. Setelah keadaan stabil, aku akan memimpin untuk menghancurkan semua sisa mereka." Xiaoyan mengangguk perlahan. "Benar, tapi Hall of Souls masih menjadi ancaman terbesar. Jika mereka membentuk aliansi, maka kita juga harus membentuk aliansi yang lebih besar dari mereka." Tatapan Xiaoyan menembus langit, melihat jauh ke cakrawala yang membara.
Ia tahu, perang ini belum berakhir, baru saja dimulai. Klan Han, Hall of Souls, dan seluruh benua akan segera menyaksikan kebangkitan sejati dari Xiaoyan, Kaisar Api Dunia Doki, setelah perang besar yang mengguncang alam bintang. Kedamaian yang semu perlahan menyelimuti pavilion bintang jatuh, namun di balik ketenangan itu, pikiran Xiaoyan terus bekerja. Ia tahu kemenangan mereka atas aliansi sungai yang mendalam dan Hall of Souls hanyalah permulaan dari badai yang lebih besar. Di aula utama, Yao Lao, Cailin, dokter peri kecil, dan beberapa sesepuh berkumpul mendengarkan rencana baru Xiaoyan. Dengan suara tenang tapi penuh keyakinan, ia mengungkapkan tujuan berikutnya, membentuk persekutuan besar untuk menghadapi Hall of Souls. Dengan kekuatan kita sekarang, ucap Xiaoyan mantap, kita belum cukup kuat untuk melawan Hall of Souls secara langsung. Mereka terlalu dalam, terlalu tua, dan terlalu banyak memiliki rahasia. Kita butuh sekutu. Yao Lao mengangguk pelan. Matanya yang berpengalaman memahami arah pikiran muridnya. Aliansi itu mungkin satu-satunya jalan. Mereka pun menyebut satu nama besar, Menara Pil-Pil Tower, sebuah tempat suci bagi para alkemis, sekaligus musuh lama Hall of Souls yang selama ini hanya menahan dendam di dalam diam. Xiaoyan menjelaskan bahwa Hall of Souls sering menculik jiwa-jiwa kuat, terutama dari para alkemis, membuat banyak pihak termasuk Menara Pil memendam kebencian mendalam terhadap mereka. Namun, Yao Lao mengingatkan dengan tenang, Menara Pil tak sesederhana yang kau kira. Mereka memiliki kekuatan tersembunyi, bahkan di atas Dojun biasa. Xuan Kungzi, kepala mereka, sudah melangkah ke tingkat Banxiang, dan di dalam Menara Pil ada tempat yang tidak diketahui banyak orang. Menara Pil kecil. Mendengar itu, Xiaoyan dan yang lain terkejut. Yao Lao lalu menjelaskan bahwa hanya alkemis kelas tinggi yang mampu menciptakan pil tingkat 8 dengan petir 7 warna dan memiliki kekuatan jiwa tingkat Soul State yang bisa memasukinya. Disitulah inti sejati kekuatan Menara Pil bersemayam. Para sesepuh tua dengan kekuatan mengerikan yang bahkan Hall of Souls tak berani sentuh. Yao Lao sendiri pernah tinggal di sana pada masa mudanya, namun memilih pergi karena tak cocok dengan suasananya. Ia tahu, jika ingin membentuk aliansi dengan mereka, Yao Lao lah kunci utamanya. Maka ia berjanji pada Xiaoyan, setelah semua urusan pavilion bintang jatuh selesai, aku akan menemanmu sendiri ke Menara Pil. Tak berhenti di situ, Cailin ikut menambahkan dua nama besar lainnya, Sekte Bunga Flower Sect dan Lembah Api Membara Burning Flame Valley, dua faksi kuat di Central Plains yang juga tak menyukai Hall of Souls. Yao Lao membenarkan, dua tetua tersembunyi di Flower Sect adalah Banxiang yang memiliki utang budi padanya, sedangkan leluhur dari Burning Flame Valley dulunya adalah eksistensi selevel dengan leluhur Xiaoyan, Xiaoshuan, dan mungkin sudah mencapai Doxiang. Jika mereka semua dapat disatukan dalam satu aliansi besar pavilion bintang jatuh, Menara Pil, Flower Sect, dan Burning Flame Valley, maka kekuatan gabungan itu bisa menandingi bahkan Hall of Souls sekalipun. Xiaoyan mengepalkan tangannya dengan semangat baru sebelum Purifying Demon Lotus Flame muncul. Kita harus menyelesaikan persekutuan ini. Jika tidak, Hall of Souls akan selalu selangkah lebih cepat. Beberapa hari setelah itu, berita kemenangan pavilion bintang jatuh menyebar seperti badai di seluruh Central Plains. Dunia gempar. Xiaoyan, seorang Doxiang muda, telah membunuh dua Banxiang dan memaksa satu lagi kabur. Bahkan setelah Hall of Souls ikut campur, pavilion bintang jatuh pun naik ke puncak reputasi. Sementara itu, aliansi sungai yang mendalam hancur total. Di bawah tekanan pavilion bintang jatuh, faksi-faksi kecil yang dulu bergabung dengan aliansi itu mulai mundur ketakutan. Sekte Langit yang mendalam, yang dulunya sombong dan berkuasa, kini tinggal nama. Xiaoyan dan Yao Lao memimpin sendiri serangan balasan, melibas semua sekte yang menjadi gigi dan cakar dari aliansi tersebut, mulai dari Lembah Subai Es hingga pavilion petir angin Wind Lightning Pavilion. Di langit di atas pavilion petir angin yang kini terbakar, Xiaoyan berdiri tegak dengan aura api yang bergetar di sekitarnya. Di bawahnya, gunung-gunung runtuh, dan langit seolah menangis karena panas dokinya. Lei Zunjie, pemimpin pavilion petir angin, tersungkur dengan darah di bibirnya, tapi masih menatap penuh kebencian. Xiaoyan, suku Han Demon Phoenix tidak akan membiarkanmu hidup karena berani menyentuh kami. Xiaoyan menatapnya datar. Suku Han Demon Phoenix, mereka juga akan mendapat gilirannya. Seketika, tangan Xiaoyan terangkat perlahan. Api hitam pekat berputar di ujung jarinya, api kehancuran kaisar. Dalam sekejap, langit bergetar, dan Lei Zunjie menjerit sebelum tubuhnya dilahap api tanpa meninggalkan abu. Ketika kalian membunuh 28 ahli pavilion bintang jatuh, kalian seharusnya sudah tahu hari ini akan datang. Bisik Xiaoyan pelan.
Angin malam berhembus membawa aroma api dan darah. Central Plains berubah, satu faksi jatuh, sementara satu lagi naik menjadi legenda baru. Namun di balik kemenangan itu, Yao Lao tahu, semua ini hanyalah awal dari perang yang lebih besar. Karena di balik bayangan Hall of Souls, Klan Han masih menunggu. Bergerak dalam diam, pertempuran di langit utara berakhir dengan satu ledakan dahsyat yang mengguncang ruang dan waktu. Lei Zunjie, pemimpin pavilion petir angin, yang dulu pernah dianggap sebagai gunung yang tak tergoyahkan, kini hancur menjadi daging berlumur darah hanya oleh satu kepalan tangan Xiaoyan. Seketika, langit menjadi sunyi, tak ada lagi kilat. Tak ada lagi guntur, hanya aura Doshang yang membara, mengguncang hati semua orang yang menyaksikan. Dengan tatapan dingin, Xiaoyan menurunkan tangannya, seolah-olah menghapus debu kecil dari udara. Bukan nyawa seorang Banshang, para tetua pavilion bintang jatuh segera maju, menunduk hormat, menyampaikan laporan tentang klan Han, keluarga kecil yang dulu pernah dekat dengannya. Xiaoyan terdiam mendengar bahwa mereka telah ditekan hingga hampir punah oleh pavilion petir angin, semuanya karena hubungan mereka dengannya di masa lalu. Sebuah rasa bersalah muncul di matanya. Apakah sudah ada yang kuutus? Tanyanya datar. 3 penatua Gan telah berangkat. Jawab bawahannya cepat. Xiaoyan mengangguk pelan, menatap ke arah langit utara dengan pandangan yang dalam. Ia tahu, sudah waktunya untuk menebus apa yang tertinggal di masa lalu. Beberapa hari kemudian, langit di atas klan Han di kota Tianbei bergemuruh ketika 3 sosok tua muncul dari udara, menebarkan aura menakutkan. Dengan satu gerakan tangan, para pengacau yang selama ini menindas klan Han terlempar ke tanah, berdarah dan tak berdaya. Kepala klan Han, Han Kai, bersama 2 wanita di sisinya, Han Yue dan Han Su, menatap ketiga sesepuh itu dengan mata terkejut. Kami datang dari pavilion bintang jatuh, ujar salah satu dari mereka sambil tersenyum. Atas perintah kepala pavilion junior kami datang untuk menawari klan Han kesempatan untuk menggantikan posisi pavilion petir angin di wilayah utara. Kata-kata itu membuat semua orang terpaku. Nama pavilion bintang jatuh kini bergema di seluruh Central Plains, dan mendengar bahwa mereka mendapat perhatian langsung dari Xiaoyan adalah hal di luar mimpi. Han Yue hanya bisa menatap adiknya, sementara Han Su menggigit bibirnya pelan. Matanya memancarkan harapan yang sulit dijelaskan. Penatua itu kemudian mengeluarkan 2 botol gyo kecil. Ini adalah hadiah pribadi dari kepala pavilion junior. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Nona Han Su karena pernah menyelamatkannya. Han Su menerima botol itu dengan tangan bergetar. Suaranya tak keluar sepatah kata pun. Matanya yang biasanya bening kini suram, seolah hatinya tenggelam dalam kenangan masa lalu, kenangan tentang seorang pemuda berapi yang kini telah menjadi Doshang. Jauh di atas jangkauannya, ia berbalik perlahan dan pergi tanpa bicara. Sementara Han Yue hanya bisa mendesah lembut, "Adikku, pria itu sudah jadi bintang di langit. Kita hanya bisa memandangnya dari jauh." Selama 10 hari berikutnya, pavilion bintang jatuh melancarkan pembalasan besar-besaran. 20 sekte lenyap tanpa sisa, dan Central Plains berguncang menyaksikan kebangkitan seekor naga api yang selama ini tertidur. Dunia akhirnya memahami, pavilion bintang jatuh bukanlah sekte jinak yang bisa diremehkan. Itu adalah kekuatan baru yang mampu menggetarkan langit dan bumi. Namun, di balik kejayaan itu, Yao Lao tetap tenang. Hall of Souls tidak menunjukkan gerakan apapun, dan justru itulah yang paling berbahaya. Ketika mereka diam, berarti mereka sedang menunggu waktu untuk menyerang, gumamnya. Xiaoyan mengangguk. Sepakat. Karena itu, rencana aliansi besar segera dijalankan. 2 surat dikirim kedua faksi utama sekte bunga dan lembah api membara. Jika keduanya bisa diyakinkan, maka terbentuklah pondasi bagi kekuatan besar yang bisa menandingi Hall of Souls. Di sekte bunga, aroma bunga memenuhi aula besar. 2 tetua agung berpakaian kuning duduk di kursi pemimpin, sementara Yun Yun berdiri di samping mereka dengan ekspresi serius. Surat pavilion bintang jatuh sudah terbuka di atas meja. Aliansi dengan mereka berarti kita juga melawan Hall of Souls, ucap penatua pertama dengan hati-hati. Wanita agung itu tersenyum tipis. Tapi Hall of Souls sudah lama menjadi musuh alami kita. Yao Chan dan muridnya, Xiaoyan, kini sudah mencapai tingkat yang bahkan kita sendiri hormati. Kalau ada saat untuk bergerak, inilah waktunya. Yun Yun menunduk sedikit. Suaranya lembut namun tegas. Kalau aku boleh berpendapat, kita harus berdiri di sisi Xiaoyan. Kedua penatua berpandangan sejenak. Lalu wanita agung yang diam sejak awal, dengan aura dingin dan tajam, perlahan membuka matanya dan berkata singkat, "Bergabunglah dengan aliansi, lawan Hall of Souls."
Keputusan diambil Sekte Bunga resmi menyatakan dukungannya untuk Pavilion Bintang Jatuh. Sementara itu, di Lembah Api Membara, suasana jauh lebih panas baik secara harfiah maupun suasana hati. Seorang lelaki tua berambut merah menyala menggebrak meja batu, melempar surat dari Pavilion Bintang Jatuh dengan marah. Aliansi menghadapi Hall of Souls. Siapa yang waras akan menantang monster itu tanpa alasan. Tang Jen dan Tang Huer hanya bisa saling pandang. Leluhur mereka, Han Yun, terkenal temperamental. Tapi saat Tang Jen dengan tenang menyebut, mereka bisa membantu menghilangkan luka tersembunyi di tubuhmu, leluhur, ekspresi lelaki tua itu langsung berubah. Oh, kalau begitu, bagaimana jika aku tidak setuju? Tanyanya pura-pura data. Xiaoyan berkata, dia akan tetap membantumu. Jawab Tang Jen dengan senyum kecil. Suara krek terdengar ketika leluhur Han Yun menghancurkan buah di tangannya. Setelah beberapa detik hening, ia akhirnya tertawa kecil dan berkata, anak muda itu tidak buruk. Baiklah, kirim balasan. Burning Flame Valley akan bergabung. Aura api Doshangnya meledak, mengguncang seluruh lembah. Sudah lama sekali sejak aku menunjukkan diriku pada dunia. Mari kita lihat, apakah benua ini masih ingat nama leluhur Han Yun.